Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fikih ibadah. Fikih ibadah adalah cabang ilmu dalam fikih atau hukum Islam yang membahas tentang aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan ibadah. Fikih ibadah mencakup berbagai aspek ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, termasuk sholat, tata cara pelaksanaan, syarat sah, dan rukun-rukun sholat. Puasa, aturan rukun mengenai puasa Ramadan, puasa sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Seterusnya ada zakat, ketentuan mengenai kewajiban zakat, harta yang dikenakan zakat dan cara pembagiannya. Keempat ada haji dan umroh, prosedur rukun dan isyarat pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ibadah lainnya seperti doa, zikir, dan adab-adab ibadah. Fikih ibadah berfungsi untuk memberikan pedoman kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ibadah dilakukan dengan cara benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terusnya ada urgensi ibadah. Ibadah dalam Islam memiliki urgensi yang sangat tinggi, antara lain menjalankan kewajiban agama. Ibadah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan adalah bentuk ketaatan kepadanya dan merupakan salah satu pilar keimanan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, seorang muslim berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan keridhaannya, dan memperbaiki hubungan spiritual, mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Ibadah dapat memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan, serta melakukan kewajiban agama membawa rasa puas dan ketentraman hati, mendapatkan pahala dan ganjaran. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat membawa manfaat di dunia dan di akhirat nanti. Seterusnya, prinsip ibadah. Beberapa prinsip dasar dalam ibadah meliputi: yang pertama ada ikhlas. Ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari makhluk. Yang kedua ada sunnah Rasul. Ibadah harus dilakukan sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Ini memastikan bahwa ibadah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang seterusnya ada berlandaskan dalil. Pelaksanaan ibadah harus didasarkan pada dalil dari Al-Quran dan hadis. Ini penting agar ibadah yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Yang seterusnya ada ketaatan. Ibadah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat adalah bentuk kepatuhan terhadap perintahnya. Ketiga aspek ini, fikih ibadah, urgensi ibadah, dan prinsip ibadah, merupakan bagian integral dalam kehidupan seorang muslim dan berfungsi untuk memastikan bahwa ibadah dilakukan dengan cara benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ada sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam 5 kali sehari. Sholat adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu rukun Islam yang paling penting. Berikut adalah penjelasan mengenai sholat. Yang pertama ada waktu sholat. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan isya. Yang pertama ada niat. Memulai sholat dengan niat di hati untuk melaksanakan sholat tertentu. Yang kedua ada takbiratul ihram, mengangkat tangan dan mengucap Allahu Akbar sebagai tanda dimulainya sholat. Membaca Al-Fatihah setiap rakaatnya. Ruku, membungkukkan badan dengan tangan di lutut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Terusnya ada sujud. Sujud dengan meletakkan dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari kaki di lantai. Seterusnya ada
tasyahud, duduk antara dua sujud dengan membaca tasyahud. Yang terakhir ada salam, mengakhiri sholat dengan memberi salam ke kanan dan kiri. Yang kedua ada zakat. Zakat adalah kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta kepada yang berhak, yang merupakan salah satu rukun Islam. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Ada beberapa jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Kewajiban dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jumlahnya biasanya berupa makanan pokok atau uang yang setara dengan nilai makanan pokok. Tujuannya membantu orang-orang miskin agar mereka bisa merayakan Idul Fitri dengan layak dan membersihkan jiwa dari kekurangan selama bulan Ramadan. Yang kedua ada zakat mal. Kewajibannya dikeluarkan dari harta yang dimiliki seorang muslim seperti uang, hasil pertanian, dan barang dagangan. Jumlahnya 2,5% dari total harta yang dimiliki selama 1 tahun atau haul. Penerima. Orang-orang yang berhak menerima zakat meliputi 8 asnaf, termasuk fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak yang berhutang, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ada puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga matahari terbenam. Puasa adalah salah satu rukun Islam dan memiliki tujuan spiritual sosial. Puasa Ramadan. Kewajibannya puasa selama bulan Ramadan yang merupakan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Aturannya berpuasa dari fajar hingga maghrib, menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Seterusnya ada niat. Niat puasa harus dilakukan setiap malam sebelum fajar. Puasa sunnah. Puasa Senin dan Senin Kamis. Puasa pada hari Senin dan hari Kamis setiap minggu. Puasa Ayyamul Bid. Puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Puasa Daud. Berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Mengikuti sunnah Nabi Daud. Kompensasi kafarah. Jika seorang tidak mampu berpuasa karena sakit atau alasan lain, mereka dapat mengganti dengan fidyah atau memberikan makanan untuk orang miskin, atau mengqada, mengganti puasa di kemudian hari. Seterusnya ada haji. Haji adalah ibadah ziarah ke kota Mekah dan dilaksanakan pada bulan Zulhijjah dan merupakan rukun Islam kelima. Haji adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam ibadah haji. Yang pertama ada ihram. Tata caranya niat, memasuki keadaan suci dengan niat untuk melaksanakan haji dan mengenakan pakaian ihram atau pakaian putih tanpa jahitan bagi pria dan pakaian sederhana bagi wanita. Larangan selama ihram adalah larangan tertentu seperti berburu, memotong rambut, dan menggunakan wewangian. Rangkaian ibadah haji yang pertama ada tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan di Masjidil Haram. Yang kedua ada sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Seterusnya ada wukuf di Arafah, berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai inti dari ibadah haji. Seterusnya ada mabit dan Muzdalifah, menginap di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah dan mengumpulkan batu untuk ritual melempar jumrah. Seterusnya ada Rami al-Jamarat, melempar batu ketiga jumrah di Mina pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Terusnya ada tahalul, mencukur rambut
mencukur rambut atau pria, atau memotong sebagian rambut wanita sebagai tanda selesai dari ihram. Seterusnya ada tawaf ifadah. Tawaf tambahan yang dilakukan setelah wukuf di Arafah dan sebelum kembali ke tempat tinggal. Tawaf wada. Tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah setelah selesai menjalankan haji. Keempat ibadah ini, sholat, zakat, puasa, dan haji adalah pilar-pilar penting dalam agama Islam yang membentuk fondasi kehidupan spiritual dan sosial seorang muslim. Pelaksanaan yang benar dan konsisten dari ibadah-ibadah ini membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kesadaran spiritual, serta memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial dalam komunitas muslim. Setelah saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandari Tasya, NIM 5022170. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Yang pertama, apa yang dilakukan dalam menghadapi menjelang kematian? Yang pertama ada menalqin, yang kedua menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah kanan. Yang ketiga membacakannya surah Yasin. Yang keempat memejamkan matanya apabila sudah meninggal dunia. Yang kelima menutup seluruh tubuh mayat. Yang keenam bersegera menyiapkan segala sesuatu ketika yakin telah meninggal. Selanjutnya ucapan untuk orang yang sakarat, syafakilah, semoga Allah mengiringkan semua. Selanjutnya ada tuntunan terhadap orang yang disebut orang yang sakaratul maut. Hendaknya ditidurkan terlentang, lalu tengkuk kakinya diarahkan ke kiblat dan kepalanya sedikit diangkat sehingga mukanya menghadap ke arah kiblat. Lalu apa yang dilakukan saat menghadapi orang yang meninggal? Ada 6 hal yang dilakukan saat menghadapi orang yang sakaratul maut. Yang pertama ada mentalkin, yang kedua membaringkannya ke sebelah kanan, yang ketiga membacakan surah Yasin, yang keempat memejamkan matanya, yang kelima menutupi seluruh tubuhnya, yang keenam persiapan mengurus jenazah. Selanjutnya ada tata cara memandikan jenazah yang benar. Yang pertama ada proses memandikan, dimulai dengan menyiram air ke bagian kanan leher, lalu tangan kanan punggung kanan, dada sebelah kanan, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, dan seluruh kiri kanan. Setelah itu jenazah dibalik ke sisi kiri dan bagian punggung kanan dibasuh. Selanjutnya, apakah memandikan jenazah itu wajib? Ketika seorang meninggal atau mandi mayit, dan 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh yang masih hidup. Selanjutnya, ritual mencuci. Ritual pelayat dan anggota keluarga memandikan dan menandai orang yang meninggal juga dikenal sebagai mencuci. Hal ini juga dilakukan oleh direktur pemakaman sebagai bagian dari pelayanan umum mereka kepada almarhum. Selanjutnya proses memandikan dimulai dengan menyiram air ke bagian kanan leher, lalu tangan kanan, punggung kanan, dada sebelah kanan, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, dan seluruh kaki kanan. Setelah itu jenazah dibalik ke sisi kiri, bagian punggung kanan dibasuh. Selanjutnya menghafani jenazah, menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walaupun hanya sehelai kain. Selanjutnya cara menghafani jenazah. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditabur wangi-wangian. Selanjutnya ada cara sholat jenazah. Yang satu berniat di dalam hati, yang kedua mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah sebagai tujuan ayat secara lengkap. Yang kelima bertakbir kedua sambil mengangkat tangan.
Syarat-syarat sholat jenazah. Sholat jenazah sah dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, seseorang melaksanakan sholat jenazah harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti yang terdapat pada sholat yang lainnya. Ini ia harus bersih dari hadas najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, sholat jenazah harus didirikan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah harus diletakkan di sebelah kiblat orang menyolat